Tips and Tricks, sebuah channel one stop tutorial. Halo semuanya, di sini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar video yang ini ya. Dan saya mencoba menjawabnya yang memang belum saya jawab dan bisa dijawab di video ini. Baik nih, yang pertama nih, pertanyaannya dari channel Rakit Senja ya. Bang, itu kan channel otomatis, itu akunnya punya kita atau gimana? Nah, jadi memang untuk channel artis ini sebetulnya kan dia dibuat secara otomatis ya sama YouTube, karena memang kita punya karya, dalam hal ini musik, yang diedarkan secara resmi melalui agregator. Nah, kemudian kalau kita punya channel YouTube yang lain ataupun channel YouTube yang kita buat begitu, dan kita bisa mengklaim tuh channel yang dibuat secara otomatis itu oleh YouTube, artinya channel topik awalnya. Nah, channel topik itu kemudian kita klaim melalui agregator dan kemudian menjadi channel artis resmi yang ada lambangnya ini ya, ada lambang nadanya itu. Nah, kemudian channel ini menjadi satu dengan channel kita yang ada di YouTube itu, tapi sebetulnya kita hanya memantau aja kinerja daripada channel artis tersebut. Nah, kemudian dari sisi penghasilan pun sebetulnya tidak akan masuk ke kita ya, tapi akan masuk ke agregator, yang mana agregator ini itu sebagai perusahaan yang membantu kita untuk mengedar lagu kita ke berbagai toko digital. Jadi gitu. Kalau yang ditanyakan itu akunnya punya kita atau gimana, ya jelas punya kita, karena karya yang ada di channel tersebut kan memang karya kita ya, berarti punya kita, itu bukan punya orang lain. Baik, terus berikutnya nih ada pertanyaan dari Ago ya. Nah, kemudian pertanyaan itu dia minta link yang gratis, link agregator. Mungkin saya akan coba buat video khusus ya untuk link agregator yang gratis. Ada beberapa list yang menurut saya bisa kita gunakan sebagai agregator untuk mengedarkan lagu kita atau untuk membantu kita mengedarkan lagu kita ke berbagai toko digital. Baik, terus kemudian ini dari Wahyu ya, ini 1 tahun yang lalu ya. Saya baru buka karena saya jarang membuka komen-komen yang ada di YouTube ya. Bang, kalau saya sudah terlanjur lewat agregator yang berbeda gimana Mas? Apakah saya harus konsultasi dengan pihak agregatornya? Soalnya saya mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan agregator tersebut, hanya sebatas kirim email dan seringkali yang membalas hanya bot email saja. Nah, sebetulnya kalau kita punya agregator yang berbeda nggak masalah, karena saya pribadi menggunakan beberapa agregator ya. Kemudian kalau kita sudah terlanjur misalnya, ya pilihannya tergantung kita, bisa kita take down gitu ya, kemudian kita pindahkan ke agregator yang mungkin bisa lebih mudah komunikasinya, atau kita biarkan aja lagu yang satu misalkan di agregator tersebut, terus kita buat lagi lagu yang lain di agregator yang lain. Yang penting adalah kalau kita punya lagu, jangan sampai lagu tersebut diedarkan melalui beberapa agregator. Intinya satu lagu satu agregator lah, biar nggak susah ataupun nggak ribet gitu. Karena kalau kita punya satu lagu, misalnya ya lagu judulnya yang saya misalkan Terimalah Cintaku Padamu. Nah, kemudian lagu saya itu saya edarkan ke toko digital ya melalui agregator A. Kemudian saya edarkan juga melalui agregator yang B. Nah, nanti si lagu tersebut akan ada 2 di toko digital, di iTunes, Spotify itu akan ada 2 gitu. Jadi akan bingung aja, nanti tidak akan tidak akan berkumpul lah secara jumlah stream downloadnya. Jadi sebaiknya satu lagu satu agregator aja. Kalau masalah kita punya beberapa agregator nggak masalah, selama lagu yang diedarkan pun berbeda. Kurang lebih begitulah ya. Nah, kalau memang ini kesulitan untuk berkomunikasi, menurut saya mendingan di take down aja, take down. Tapi sebelum take down, kita itu perlu mengambil ataupun meminta, kalau kita bisa berkomunikasi langsung itu, meminta kode UPC dan ISRC-nya ya. Nah, kalau kita melalui agregator yang kita bisa akses langsung dashboardnya, kita cari aja kode tersebut. Nah, terus ada lagi nih, setelah saya bayar paket musician misalnya dan saya upload karya atau lagu, sudah langsungkah ada konten ID-nya dari YouTube? Jadi misalnya ada yang menggunakan kembali musik yang sudah saya daftar, sudah bisa di copyright. Nah, sebenarnya kalau di Strokit itu memang kelemahannya, kalau kita mau memiliki konten ID ya, kita perlu membayar khusus sih, satu lagu itu kalau nggak salah $4 gitu ya. Dan kalau kita sudah menggunakan atau membeli paket tersebut, tentu ya pasti otomatis langsung ketika ada orang lain yang mengupload ulang lagu kita, maka akan langsung kena copyright. Dan kita bisa me-whitelist ataupun membiarkan gitu, atau men-take down bahkan. Baik, di sini berikutnya nih ada lagi
Ya, kalau misalnya kita sudah upload satu karya lagu di DistroKid dan kita dapat revenue, itu bisa ditarik dari mana bang? Bisa dari ATM kah? Atau harus dari kartu kredit yang kita gunakan pada pertama kali pembayaran registrasi? Jadi memang kalau untuk ngambil penghasilan itu ya bisa pakai ATM ataupun bank yang kita miliki ya, karena kartu kredit yang kita pakai itu sebetulnya hanya untuk pembayaran aja. Jadi seperti YouTube aja sistemnya. Nanti kita punya penghasilan $100 misalnya, dan kita harus ngisi formulir dulu. Formulir yang perlu diisi, salah satunya ada pajak misalnya, terus bank kita di Indonesia apa, nama banknya, nomor rekeningnya, terus kemudian ya hal yang perlu kita isi lainnya. Setelah itu ya kita akan bisa menarik uang yang ada di DistroKid itu. Baik teman-teman, mungkin itu dulu untuk pertanyaan yang ada di video ini yang belum saya jawab, dan nanti insya Allah saya akan buat video khusus untuk membuat atau memberikan informasi terkait link-link agregator gratis yang bisa kita gunakan untuk mengedarkan lagu ke berbagai toko digital secara resmi. Terima kasih. Itu dulu ya video kali ini. Buat yang baru mampir, silahkan untuk dengarkan lagu-lagu saya dan juga subscribe channel ini. Terima kasih.